Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya Mang Cek Bicek Mirsa Paul TV dimanapun Anda berada, terkhususnya warga Saltwater ataupun Banyuasin. Kami kembali menyapa di program luar biasa Jaksa Menyapa, sebuah ruang dialog yang membahas mengenai hukum dan tentunya tusi capaian kinerja dari insan adiaksa di seluruh Sumatera Selatan. Bersama saya HGKND. Dan saya Stefa Remanda. Tentunya tadi sudah di-mention sama Mang Cek Hagai bahwa kita akan mengenal lebih dekat dengan insan-insan adiaksa dari Saltwater ya, atau Banyuasin. Banyuasin ini menarik karena kalau di episode sebelumnya disampaikan oleh Bapak Kasih bahwa ini seperti putih telur. Iya, betul. Mengelilingi Palembang. Mengelilingi Palembang ya. Karena memang luasan dari Banyuasin ini cukup luas ya, terdiri dari daratan, perairannya, dan ini juga menjadi tantangan tersendiri nih untuk insan-insan adiaksa memberikan pelayanan hukum prima untuk masyarakat di Banyuasin. Dan juga tema kita hari ini, pemirsa, sinergi penegakan hukum, peran Kasipidum dan Kasidatun Kejaksaan Negeri Banyuasin. Dan kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Banyuasin, ada Bapak Alex Pangerlinggoman Hutauruk, Sarjana Hukum. Bang Alex, apa kabar? Siap, selamat pagi, sehat. Luar biasa. Salam semangat, Bang. Salam semangat. Dan di sebelahnya kita juga sapa ada Bapak Kasidatun, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Banyuasin, ada Bapak Rizky Aliansyah, Sarjana Hukum. Halo. Apa kabar Kak Rizky? Alhamdulillah sehat. Wow, luar biasa. Dan seperti biasa Mang Cek Bicek Mirsa Paul TV, kita akan mengenal lebih dekat terlebih dahulu dengan kedua narasumber kita, seperti apa perjalanan mungkin di kejaksaan, di menjalani karir sebagai seorang jaksa sampai sekarang berkarir menjadi seorang kepala seksi di Banyuasin. Kita mungkin ke Bang Alex dulu nih. Siap. Silakan Bang Alex. Ya, kalau untuk saya sebagai kepala seksi di tindak pidana umum di Banyuasin, itu sudah jalan 7 bulan ya. Jadi sebelumnya saya bertugas di Kerinci, Sungai Penuh sebagai kepala seksi tindak pidana khusus di Provinsi Jambi. Nah, kemudian bulan September kemarin tahun 2024 kita mendapatkan SK, kita pindah tugas sebagai kepala seksi tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin. Jadi sudah jalan 7 bulan di sini. Oke, kalau di kejaksaan sendiri udah berapa tahun? Kalau di kejaksaan saya masuk dari tahun 2007 ya. Jadi awal pertama itu saya CPNS atau calon pegawainya itu di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur di Jambi. Kemudian selanjutnya saya PPJ ya, pembentukan pendidikan program jaksa itu tahun 2012. Jadi jaksa pertama saya itu di Kejaksaan Negeri Merangin ya. Kalau dulu Bangko masih. Nah, kemudian dari sana 2015 saya pindah ke Kejaksaan Negeri Bengkulu. Nah, setelah dari Kejaksaan Negeri Bengkulu saya dipercayakan sebagai kepala seksi Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Kepulauan Mentawai di Provinsi Sumbar tahun 2018. Nah, baru selanjutnya dari sana itu saya pindah lagi sebagai kepala seksi tindak pidana khusus di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Jadi kejaksaan negerinya Sungai Penuh, cuman ada 2 wilayah di situ, 1 kabupaten, 1 kota. Baru 2024 kemarin bulan September itu saya dapat SK lagi. Saya ditempatkan di Kejari Banyuasin sebagai kepala seksi tindak pidana khusus. Kepala seksi tindak pidana umum. Wow, luar biasa. Berarti putra daerah Jambi kah atau Medan nih Bang? Sebenarnya saya orang Batak tapi lahirnya di Palembang. Wah, di Palembang ya? Iya, jadi saya TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1 itu di Unsri, Sriwijaya. 2004 saya meninggalkan Palembang. Nah, tahun 2024, 20 tahun kemudian saya balik lagi di Banyuasin gitu loh, sebagai Kasipidum. Nah, jadi memang sebenarnya lahirnya sudah di sini di Palembang. Nyisip dikit Kak ya, bukan Palembang tapi Banyuasin. Iya, cuma nyisip lah. Jadi lah kalau dulu wilayahnya dulu sebenarnya Banyuasin dulu wilayah di Kenten itu dulu. Luar biasa. Itu cerita dari Kak Alex rupanya, dan kita ke Kak Rizky nih. Boleh Kak, silakan. Iya, terima kasih. Kalau
Saya di Kejaksaan Negeri Banyuasin sudah berjalan 1 tahun. Sebelum di Kejari Banyuasin jauh di Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Sebelum di Provinsi Maluku saya di Musi Banyuasin. Sebelum di Musi Banyuasin pernah di Ogan Ilir. Sebelumnya juga pernah di Jambi di cabang Kejaksaan Negeri Muara Bulian. Kalau sekarang cabang Kejaksaan Negeri Batanghari di Muara Tembesi. Kalau dibanding dengan Pak Kasipidum, jauh saya junior di bawah beliau. Beliau 2007 sudah menjadi pegawai calon jaksa. Waktu itu saya baru 2015 berbarengan dengan Kasipitsus waktu itu. Pendapatan pertama itu ya di Jambi itu. Sampai dengan sekarang di Banyuasin sudah 1 tahun ya, sudah pas berjalan 1 tahun. April 2024 SK pindah ke Banyuasin waktu itu. Sebelumnya di Aru itu juga sebagai Kasidatun selama kurang lebih berjalan 8 bulan kemarin kalau nggak salah, 8 bulan di Kepulauan Aru di Maluku itu. Luar biasa. Nah, oke, kita mungkin langsung ke peran utama dari masing-masing bidang nih. Dari Pidum dan juga Datun Kejaksaan Negeri Banyuasin, tentunya dalam sistem peradilan yang ada di Kabupaten Banyuasin. Mungkin boleh sedikit dijelaskan, Bang Alex. Ya, kalau dari Pidum ya, jadi kalau secara umum, karena ini menyangkut tindak pidana umum ya, dalam proses penyidikannya, ya penyelidikan atau penyidikannya itu umumnya dilakukan oleh pihak Polres atau PPNS. Jadi kita menerima berkas atau istilahnya itu adanya SPDP, ya surat perintah dimulainya penyidikan itu umumnya dari penyidik Polres atau dari PPNS yang lainnya, misalnya seperti BNN atau misalnya penyidik dari Kehutanan. Nah, selanjutnya ketika kita mendapatkan SPDP itu, kita akan menentukan jaksa penelitinya atau P16-nya. Jadi siapa-siapa saja yang akan meneliti proses penyidikannya yang dilakukan dari Polres ataupun pihak dari PPNS. Nah, setelah diteliti, nah ketika ada kekurangan dari berkas perkara tersebut ya, itu biasanya itu kalau istilahnya itu ada P18, ada P19. Ada petunjuk yang kita berikan oleh jaksa peneliti itu untuk kembali dilengkapi oleh penyidik ini, baik itu dari Polres atau PPNS. Nah, ketika itu dikembalikan lagi dan sudah dilengkapi, makanya kita nyatakan itu seperti kalau istilahnya itu P21, bahwa berkas perkara itu sudah lengkap dan layak untuk kemudian itu dilakukan tahap 2. Nah, setelah dilakukan proses tahap 2 itu, kita melakukan pratut ya. Dalam hal ini kita menyiapkan surat dakwaan, ya kan, kemudian kelengkapan administrasi untuk kita ajukan proses penuntutannya di persidangan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Pangkalan Balai di Banyuasin. Nah, jadi itu yang perannya Pidum dalam proses penanganan perkara ya. Sampai nanti akhirnya ketika proses di persidangan itu jaksanya juga nanti yang akan menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang ada. Nah, setelah itu nanti sudah lengkap ya, sudah kita hadirkan di pengadilan. Nah, disitulah kita juga menentukan tuntutan dalam perkara itu. Nah, setelah kita sampaikan tuntutannya itu dan hakim memutus, nah kita selaku jaksa eksekutor di situ, kita mengeksekusi pelaksanaan daripada putusan pengadilan itu. Nah, jadi itulah tahapan-tahapan yang dilakukan dalam hal ini bidang Pidum ya, tindak pidana umum. Jadi karena secara umum memang kita menerima berkas ini, kita melakukan proses ini penelitian itu memang kita terima itu dari Polres ya, ataupun dari BNN ataupun dari PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil yang lainnya ya, yang sesuai memang diatur dengan undang-undang. Mungkin itu ya tahapan-tahapan pelaksanaan Pidum gitu. Siap. Ya. Mungkin kita ke Kak Rizky, silakan Kak Rizky perannya. Ya, kalau Datun ini kan sebetulnya banyak yang belum paham ya, banyak yang belum paham Datun itu apa. Karena pemahaman masyarakat itu biasanya jaksa itu selain jaksa penuntut umum di persidangan sebagai jaksa penyidik. Nah, Datun sendiri di sini khususnya di kejaksaan, Datun itu bertindak sebagai pengacara negara.
Jadi Datun itu mewakili kepentingan negara dan pemerintah. Di Banyuasin sendiri kami mewakili kepentingan dari pemerintah Kabupaten Banyuasin ataupun badan usaha milik daerah yang ada di Banyuasin. Jadi sedikit perbedaan antara Datun dengan bidang-bidang yang lain itu di situ. Ya. Oke, nah itu tadi peran utama dari masing-masing bidang kayak. Kalau struktural nih gimana nih dari Kak Alex? Ya, kalau secara umum ya, itu memang untuk struktural itu diatur di Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 3 ya tahun 2024 tentang struktur organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bahwa di Kejaksaan Negeri Banyuasin itu ya selaku pimpinan Satker itu adalah kepala kejaksaan ya Pak Kajari kita ya, Pak Raymond tadi. Selanjutnya di bawah Pak Kajari itu ada kasih-kasih di tiap-tiap bidang. Jadi ada bidang Pidum, bidang Pitsus, satu. Nah, selanjutnya di bawah kasih tadi ya kayak kami gitu di bidang Pidum itu ada 2 kasubsi. Jadi ada kasubsi pratut ya, pra penuntutan, dan juga kasubsi tut atau kasubsi penuntutan. Nah, kalau kasubsi pratut ini dialah yang nanti menerima SPDP dan juga berkas dari penyidik, baik itu penyidik Polres, dari penyidik PPNS atau penyidik BNN gitu kan. Nah, setelah dilakukan proses penelitian ya dan dikira memang berkas tersebut sudah layak, baik itu diberikan petunjuk tadi dari P18, P19 dan juga sudah P21. Nah, makanya ditunjuk di situ P16A-nya jaksa penuntutnya. Nah, dalam proses penuntutan tadi itu dilimpahkan ke kasubsi tut atau kasubsi penuntutan. Nah, disitulah proses selanjutnya dalam proses persidangan sampai nanti eksekusinya. Baik, dengan struktural yang terbatas ya kayaknya teman-teman insan adiaksa yang terbatas yang di bawah kepemimpinan Kakak, apakah itu cukup efektif untuk menyelesaikan perkara-perkara ini? Ya, sejauh ini ya kita sudah laksanakan ini sudah efektif ya, sudah berjalan secara sudah kayak semacam apa ya, sudah sistematis gitu loh. Iya, jadi sudah otomatis berjalan gitu loh. Jadi nggak lagi kago atau apa misalnya ragu atau apa, memang sudah otomatis. Jadi kalau misalnya berkas itu datang sudah otomatis kita sudah berjalan dengan mestinya gitu loh. Efektif ya, efektif. Kak, ya? Dan SDM-nya cukup pasti ya Kak? Iya, SDM-nya sejauh ini sudah cukup. Ya, itu juga itulah di Banyuasin ya kita bersyukurnya ada SDM. Kebetulan di Pidum ini kasubsinya lengkap. Betul. Oke. Nah, kita nanti akan ketahui juga apakah memang ada kasubsi juga di bagian Datun Banyuasin. Tapi setelah yang lewat satu ini, Cek Bicek jangan kemana-mana, tetap di Jaksa Menyapa. Masih di Jaksa Menyapa pemirsa, tentunya masih bersama dengan insan-insan adiaksa terbaik di Banyuasin dengan Kasih Pitsus Kak Alex Parlinggoman Hutauruk SH dan juga Kasih Datun Kariski Aliansyah SH. Kasih Pitsus, Kasih Pidum dong. Kasih Datun, kali ini kasihan Kak. Kasihan Kak, tolong transfer aja Kak. Oke, kita akan ngobrol lagi nih. Kalau tadi sudah mengenai Kasih Pidum udah banyak nih, alurnya juga udah dijelasin rinci, strukturalnya juga. Dari Kak Rizky nih Kak, strukturalnya silakan. Kalau dari Datun sama ya, Datun itu sama dengan Pidum, Pitsus dengan bidang Intel juga sama. Ada 2 orang kepala subseksi di Datun. Yang pertama itu Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara, yang selanjutnya Kasubsi Pertimbangan Hukum. Nah, itu nanti kalaupun ada nanti permohonan yang masuk ke bidang Datun, nanti itu ditelaah oleh staf. Apakah permohonan ini masuknya ke bagian pertimbangan hukum atau ke bagian perdata atau ke bagian tata usaha negara. Jadi tugas 2 Kasubsi di Datun itu membantu Kasih Datun untuk memilah apakah permohonan tersebut masuk ke pertimbangan hukum atau ke Datun itu sendiri. Baik, nah ini menarik kita sandingkan. Memang Kasih Pidum adalah salah satu
jaksa yang memang dikenal ya, tanda petik masyarakat mengenal jaksa itu jaksa penuntut umum ya, memang wilayah dari Kasipidum ya. Sementara di sisi lain Kasidatun ini mungkin yang masih banyak orang belum mengenal lebih dalam peran dari seorang jaksa pengacara negara nih. Nah Kak, mungkin layanan-layanan apa saja yang bisa mungkin diakses masyarakat dari Datun sendiri? Ya, kalau dari Datun, kalau untuk masyarakat secara umum ya, setiap masyarakat yang ingin menanyakan tentang pelayanan hukum atau ada yang ingin bertanya, nah itu bagiannya ke Datun. Kita menyiapkan ada ruangan pelayanan hukum gratis bagi masyarakat yang ingin bertanya, ataupun kalau ada masyarakat yang tidak sempat datang ke kantor, masyarakat bisa ada mengakses portal internet, websitenya itu halojpn.go.id. Di situ masyarakat bisa mengakses, bisa menanyakan seluruh permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Kalau untuk dari segi masyarakatnya itu. Tapi kalau dari segi negara dan pemerintah bisa meminta dengan jaksa pengacara negara untuk melakukan pendampingan kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun tindakan-tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara. Berdasarkan permohonan tentunya, selanjutnya ditelaah tadi, akhirnya mungkin SKK misalnya di bantuan hukum ada surat kuasa khusus nanti. Mungkin itu kalau dari pemerintah ya. Untuk masyarakat ya pelayanan hukum gratis tadi. Oke, ini memang Datun ini kompleks ya Kak ya? Iya. Dari permasalahan BUMD, Bisa. Pemda sampai putus cinta Kak, tentang perceraian ya? Iya. Ya itu semua ada di Datun ya Ada Kak di ya? Datun, ya. Nah sekarang dengan adanya SKK, MOU, BUMD dan juga Pemda sudah ada berapa MOU atau SKK yang sudah ini Kak? Kalau MOU untuk Pemkab kita satu MOU, satu payung. Jadi antara pemerintah kabupaten dengan Kejaksaan Negeri cukup satu MOU, masih berlaku itu. Itu yang membawahi nanti seluruh OPD jika adanya yang menginginkan pendampingan. Cukup satu itu MOU. Selanjutnya ada MOU dengan pihak perbankan. Salah satunya Bank BRI, Bank Sumsel. Selanjutnya ada BPJS, ada dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan. Yang terakhir mungkin kita ke depan ada MOU dengan pemerintah desa mungkin ke depan, tapi ini masih kita pelajari, masih kita rencanakan apakah efektif atau tidak. Mungkin itu. Oh, jadi terintegrasi ya Kak ya MOU Iya. kalau di Pemkabnya ya? Betul, di Pemkab. Jadi memang di beberapa kabupaten yang lain mungkin ada antar Kejaksaan Negeri dengan per OPD, tapi kita di Banyuasin kita hanya satu payung hukumnya antara Kejaksaan Negeri dengan pemerintah kabupaten aja MOU-nya gitu aja. Berarti otomatis yang di bawahnya semua Mencakup ya. mencakup ya Kak? Iya. Ya? Oke, mungkin kita ke Bang Alek dulu Ya. terkait Kasipidum. Bang Alek, di Banyuasin seperti apa kondisinya nih? 3 mungkin perkara-perkara dominan yang ada di sana. Jadi kalau untuk di Kejaksaan Negeri Banyuasin yang dominan ini adalah perkara narkotika. Jadi untuk tahun 2024 saja itu sudah 117 perkara narkotika. Wow. Jadi ini sangat-sangat ya tinggi ya, memprihatinkan ya. Dan ini juga dari Januari sampai April ini aja itu sudah 37 kali kalau nggak salah, tadi saya lihat, tadi saya minta datanya, perkara narkotika. Baru di luar daripada itu ya pencurian ya, penganiayaan ya, pembunuhan. Kemudian kalau untuk perkara kehutanan itu baru satu ya kita ya tahun 2025 ini. Itu pun limpahan dari Kejaksaan Tinggi ya, dalam hal ini penyidiknya itu di Polda ya. Kemudian KDRT, kemudian korbannya dalam hal ini perlindungan anak ya, dalam hal ini korbannya adalah anak. Jadi yang memang paling banyak itu narkotika ya di Banyuasin ini. Oke, nah dari sisi kejaksaan sendiri Kak, apakah dalam tentunya mengatasi permasalahan narkotika ini pidana ataupun tuntutan maksimal yang pernah diberikan dari Pidum berapa tuh? Itu sejauh ini pernah kita lakukan juga penuntutan pidana mati. Pernah tuh, Kak? Iya, jadi Kasus sudah apa? ada untuk narkotika juga ya. Jadi itu sudah ada 6 perkara pidana mati. Nah, kemudian 1 perkara pidana pembunuhan berencana 340. Nah, itu juga 1 pidana matinya sudah ingkrah ya. Nah, sedangkan kalau untuk narkotika itu banyak juga yang pidana seumur hidup. Kemarin juga kita baru keluar juga ada Mahkamah Agung itu pidana seumur hidup, baru perkara
narkotika juga pidananya 20 tahun. 20 tahun. Oh tadi yang tadi udah putus Kak, yang Iya, pidana mati tadi udah putus. Sudah putus, sudah ikrah Wow. itu. Sudah eksekusi? Belum. Oh, belum. Nah, kalau untuk eksekusi ini kita masih menunggu ya. Itu kan tahapan-tahapannya kan masih banyak gitu kan. Itu kemudian juga prosesnya juga, biayanya juga besar di situ. Jadi sejauh ini memang perkara narkotika ini yang paling banyak, baru disusul perkara 363, 362 pencurian ya. Karena di situ banyak kebun sawit ya. Jadi ada yang istilahnya maling sawit atau ninja ya. Sawit gitu kan, ngambil sawit gitu. Kalau manjat ya. Iya, Ninja warrior. Iya, ninja kalau kata orang ninja gitu. Kan saya juga baru kenalnya di sini ninja gitu kan. Nah, rupanya 363 mereka mengambil sawit di situ. Ya, baru 351 ya baru ya itu 170 baru kalau untuk perkara kehutanan itu baru 1 ya. Jadi inilah yang dominan perkara di Banyuasin ini gitu. Luar biasa ya. Jadi memang masyarakat Banyuasin harus lebih kenal hukum lagi lah ya. Jangan sampai terlibat karena ujung-ujungnya ya kena pasal 201, tangan 2 jadi 1 kan. Terkait. Ya. Nah, berarti narkotika ini masih menduduki peringkat teratas lah ya kayak top 3 ya. Iya. Nah, dengan adanya tadi putusan hukuman mati, berarti apa ini Kak motifnya? Itu pengedar kah? Ya memang sudah dikategorikan bukan hanya sekedar ini pengedar biasa, tapi memang dari bandar ya, karena juga barang buktinya juga itu sudah di atas ya puluhan kilo gitu. Nah, jadi memang ya inilah kita juga mengharapkan juga kepada masyarakat juga ya itu ya jauhilah narkotika ini gitu. Betul. Iya, karena ini memang bukan hal untuk yang perlu dicoba. Ini nggak usah dicoba gitu loh, jauhin aja. Gitu. Ya, karena memang pemirsa Banyuasin ini adalah tempat kalau yang tahu wilayah yang letak geografisnya ini sangat-sangat menjadi primadona ya untuk perlintasan narkotika ini sendiri ya Kak ya. Dan juga banyak nggak Kak kasus-kasus yang mungkin tidak shark tapi kayak mungkin cuma menggunakan ada anak di bawah umur juga dan lain-lain. Ya, kalau untuk sejauh ini ya, kalau untuk perkara narkotika sendiri, yaitu rata-rata memang ya selain pengguna ya mereka juga memang ya sudah ini ya istilahnya itu pengedar juga, pengedar kecil-kecilan seperti itu ya. Ya, itu. Dan memang kalau kita harapkan ini ya kalau kedepannya nanti ya kita juga melihat apabila nanti ada pemakai narkotika, nah itu memang petunjuk dari pimpinan juga memang diharapkan juga kita melakukan proses keadilan secara restoratif justice ya, secara RJ gitu kan. Nah, mungkin nanti kita akan ya berkoordinasi lah nanti dengan pihak Polres atau BNN ya seperti apa nanti proses RJ narkotikanya gitu. Oh, narkotika bisa RJ? Iya, karena ini juga petunjuk dari pimpinan ya. Dan juga permintaan memang diharapkan juga kepada kita juga ya di Kejari Banyuasin ini kalau bisa ada RJ narkotika gitu. Nah, mungkin ini lagi ya tugas kami selaku Kasipidum ya untuk menjajaki seperti apa nanti kita akan berkoordinasi nanti dengan pihak Polres ya dalam hal ini di Kasat narkobanya kan, nah, kemudian dari BNN juga, dari provinsi juga nanti kita akan koordinasi seperti apa. Gitu. Lagi dikaji ya Kak? Ya, lagi dikaji, kita lagi pendekatan lah. Betul. Ya. Karena mengingat Bapak Kajari kita ini adalah Bapak RJ Banyuasin. Iya. Yang mengedepankan RJ ya Kak? Siap. Oke, RJ itu bukan singkatan dari Pak Raymond ya? Bukan. Iya. Siapa tahu pas namanya R juga kan? Oke, nah kita sebelum tentunya ke Bapak Kasih Datun, kita akan iklan sejenak. Mang Cek Bicek jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Masih dari
Studio 2 PAL TV, pemirsa Jaksa Menyapa masih menemani Anda. Dan juga saat ini Anda menyaksikan Jaksa Menyapa di segmen ketiga. Karena segmen pertama, segmen kedua sudah selesai ya. Iya dong. Sudah bergulir. Masa lompat, masa ketiga. Kita masih dengan Bapak Kasih Datun dan juga Kasih Widum dari Kejari Banyuasin. Dan kali ini kita mau ngobrol dengan Kak Rizky selaku Kasih Datun. Kak, salah satu misi Kejaksaan Republik Indonesia adalah meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara. Nah, mungkin boleh disampaikan Kak, layanan apa saja yang bisa diberikan dari jaksa pengacara negara nih? Kita tahu ada beberapa seperti legal opinion dan lain-lain, mungkin boleh dijelaskan Kak? Untuk pemerintah ya? Iya, untuk pemerintah. Negara ya. Bidang datun itu bisa memberikan beberapa kegiatan. Yang pertama, pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum ini misalkan dari pihak perbankan, BUMN atau BUMD, ada terjadinya kredit macet pembayaran. Nah, di situ pihak perbankan bisa memberikan surat kuasa khusus ke bidang datun. Nanti bidang datun sebagai jaksa pengacara akan melakukan fasilitator namanya, memfasilitasi antara pihak perbankan dengan para nasabah yang belum melaksanakan kewajibannya. Itu dari bantuan hukum ya, dari pertimbangan hukum untuk pemerintah. Dari datun juga bisa mengeluarkan LA, legal assistant, berupa pendampingan kegiatan-kegiatan. Selanjutnya bisa LO, legal opinion, berupa pendapat hukum. Jadi kalau dari pihak pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Banyuasin ada ingin melaksanakan suatu kontrak pekerjaan, misalkan contoh ya, bisa meminta pendapat ke jaksa pengacara negara. Ataupun tidak adanya permohonan dari pemerintah kabupaten tapi kita nilai terhadap suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kurang atau ada sedikit kekurangan terhadap masyarakat, kita bisa memberikan LO di situ, bisa mengeluarkan pendapat hukum tanpa diminta. Selanjutnya mungkin ada tindakan-tindakan hukum lain, memberikan pelayanan hukum gratis, mungkin itu aja ya dari datunnya. Oke, dan termasuk juga menjadi tadi mendampingi tagihan-tagihan yang lainnya menjadi PAD juga nantinya kan? Betul. Nanti itu kan ujungnya kalaupun nanti kita bantuan hukum terhadap pemerintah daerah bisa meningkatkan pendapatan daerah itu sendiri, pemulihan keuangan negara. Berarti Datun juga berperan melakukan penyelamatan uang negara. Betul. Tahun lalu udah capai berapa nih Kak? Tahun lalu ya, data terakhir di tahun 2024 itu di kisaran ya kurang lebih di angka 2,4 miliar kemarin tahun 2024 ya. Untuk di tahun 2025 dari Januari sampai dengan sekarang masih berjalan, sudah berhasil memulihkan sekitar kurang lebih 250 juta sampai dengan per hari ini untuk tahun 2025. Kalau untuk penyelamatan ya, tadi kan itu pemulihan ya, ini penyelamatan keuangan negara melalui program pendampingan. Di tahun kemarin Datun Kabupaten Banyuasin itu di angka kurang lebih 70 miliar. 70 miliar kurang lebih itu di penyelamatan keuangan negara. Kalau tadi kan pemulihan. Nah, ini untuk di penyelamatan tahun kemarin itu di kurang lebih 70 miliar. Berarti terkait pendampingan juga itu Pak? Pendampingan, betul. Instansi apa kalau tahu? Tahun kemarin ada beberapa dinas untuk pendampingan, ada Dinas Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum, sama terakhir Kantor Pertanahan BPN Banyuasin. Oh, apa Kak motifnya tuh Kak? Apa tuh? Motif dari pemulihan ini? Enggak, jadi kita di Datun itu kan penyelamatan keuangan negara. Itu 70 miliar itu anggaran kegiatan yang berhasil kita selamatkan. Karena dengan adanya pendampingan, kegiatan tersebut tetap on the track, tidak ada mencong kanan mencong kiri. Jadi itu potensi yang bisa kita selamatkan tahun kemarin itu. 70 miliar ya? 70 miliar ya. Baik. Wow. Kurang lebihnya. Luar biasa. Dan tadi sudah di-mention sedikit mengenai Halo JPN ini yang bisa diakses oleh masyarakat. Seperti apa Kak respon masyarakat Banyuasin? Ya, masyarakat Banyuasin untuk program Halo JPN sangat terbantu ya, karena selain tidak usah langsung datang ke kantor pelayanan hukum, sambil di rumah permasalahan hukum itu bisa terlayani dengan baik. Karena Halo JPN itu bisa connect itu. Bukan misalkan nih ada saya masyarakat mengakses Halo JPN, nanti bisa JPN dari seluruh Indonesia yang membantu memberikan jawaban. Terintegrasi seluruh Indonesia itu Halo JPN. Bukan cuma kita yang dari Banyuasin yang bisa memberikan responnya. Luar biasa ya. Jadi ini emang harus bisa
harus dimanfaatkan ya oleh Betul. masyarakat ya. Biar tidak dibodoh-bodohi oleh oknum ya Kak ya. Kalau terkait tentang hukum, karena Iya. kita kan banyak yang masih belum paham, jadi masih takut-takut tentang hukum. Dengan adanya Halo JPN kita langsung bertanya kepada ahlinya. Betul, luar biasa sekali. Kalau kita ke Bang Alek lagi nih, sebagai Kasipidum, seperti apa Bang tantangan-tantangannya Bang sebagai Kasipidum di Banyuasin? Kalau tantangan-tantangannya ini karena mengingat bahwa Banyuasin ini bukan hanya sekedar daratan ya, tapi ada pun wilayahnya juga ada perairan ya, seperti Polsek Sungsang, Mariana, kemudian di daerah Gandus semua di atas itu kan, jadi memang wilayah-wilayah perairan. Nah tentu ketika ini dalam proses persidangan kan kita juga ada meminta saksi ya, menghadirkan saksi. Nah, kendalanya itu memang kendala jarak tempuh. Jadi yang antara dari perairan sampai ke Banyuasin itu kurang lebih hampir 5 sampai 6 jam. Nah, mungkin itulah yang ini ya. Yang tantangan-tantangan yang memang Pidum Banyuasin alami gitu loh. Tantangannya tuh lebih ke Jarak geografis ya. ya, geografisnya ini memang ya Karena keliling tadi ya, ya, Bang ya. kompleks tadi kayak Betul. telur tadi ya, Iya, putih betul. telurnya, kuningnya ya Palembang ini gitu. Palembang, Betul. betul. Dan aksesnya cukup jauh. Iya. Naikin dulu, naik speedboat, Ada speedboat, darat lagi gitu-gitu ya, ada Kak, ya? juga. Iya. Ada juga nyebrang kota Palembang, misalnya yang dari Rambutan kan ke kota Palembang dulu tuh. Betul, lewat dulu. Baru ke Banyuasin gitu. Tapi dari Palembang ke Banyuasin tidak pakai paspor Kak ya? Iya. Tidak sejauh itu ya? Beda negara. Tidak sejauh itu. Itu Beda negara. planet, Beb. Beda planet. Berarti ini terkait tantangan untuk mendatangkan saksi Iya, gitu ya Kak ya? iya. Oke. Ini luar biasa sekali. Nah, Tapi kalau kasus-kasus Pidum yang mungkin menjadi pusat perhatian nih Kak, pasti kan ada kasus-kasus yang menyeret nama-nama besar mungkin. Nah, apakah emang ada tantangan tersendiri di situ seperti tekanan-tekanan dari berbagai pihak kah? Ya kalau secara umum sih memang yang paling umum itu ya narkotika ini ya, karena ini kan menyangkut banyak hal ya. Iya sih. Ya tentu ya ketika kita menghadirkan saksi-saksi ini, kemudian memang yang orang-orang yang memang di situ ada mungkin nama-namanya ya lebih banyak kecenderungannya memang ya kesulitan kita menghadirkan seperti itu. Nah, kemudian memang yang ninja tadi ya, yang 363 tadi ya, pencurian dengan pemberatan tadi ya, yang maling sawit ya, mengambil sawit. Nah ini kadang saksi-saksi itu kan biasanya kan masyarakat setempat. Nah, ketika mereka mungkin di BAP kan karena cuma di tertulis, nah, mungkin mereka mau gitu kan, tetapi ketika mereka hadir Di persidangan di dan lain-lain persidangan itu kan berat ya? melihat si tersangka atau terdakwa ini mungkin ya Oh justru mereka yang tertekan juga ya? mereka tertekan di situ I see. kan. Nah tentu yang hal-hal seperti itulah yang memang kendala-kendala yang kita hadapi gitu. Oke Bang, kalau judi online ataupun investasi-investasi bodong ada Kalau juga, Kak? untuk judi online itu memang kemarin kita sudah dapat perkaranya juga ya, sudah ada juga dari Polres itu mengirim perkara judi online. Memang untuk penyelusurannya itu memang terkendala, memang ya istilahnya itu man-nya gitu, istilahnya tuh memang directnya itu bukan dari di Banyuasin Indonesia aja. gitu atau di Banyuasin Dari luar gitu ya? loh. Directnya itu memang linknya itu memang dari luar gitu. Dari ini ya sih ya, Kamboja kalau salah ya? iya, kalau asli. Kalau asli, Iya, iya. asli. Kalau asli. Jadi memang bukan dari Banyuasin gitu, bukan Betul. dari Indonesia, justru Iya. dari luar Iya, negeri. betul, Nah, betul. tentu ya itu yang jadi hambatan teman-teman dari penyidik Polri juga gitu loh. Itu menjadi tantangan, Tantangan juga, Kak, juga ya. itu, Tapi ke depan. kolaborasi kita dengan instansi vertikal Iya, yang lain juga Itulah yang baik, ya? itulah masih baik yang kita lakukan lah. baik. Wah, ini seru banget ngobrolnya sama Pak Siap. Kasipidum dan juga Pak Kasidatun yang Betul. terus bekerja dengan tulus untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Banyuasin gitu ya Kak ya. Mungkin closing statement Kak, kemarin-kemarin kita mendengar himbauan ya, tapi hari ini agak sedikit berbeda, satu kata untuk Pak Kajari. Ya, satu kata untuk Pak Kajari, silakan. Bang Alex terlebih dahulu. Kalau untuk Pak Kajari, Pak Raymond ya karena beliau inilah salah satu bapak. Oh satu kata. Oh satu kata. Oh kalau bukan satu buku ya. Bukan. Kalau Saking menyayangi. iya, Iya, menyayangi. iya. Komitmen.
Komitmen. luar biasa. Gitu. Bang Rizky? Untuk Pak Kajari mungkin 2 kata ya. Boleh, Bang. Orang tua. Orang tua, Iya. luar Oh, biasa iya. ya. Jadi memang itu mencerminkan kepribadian beliau pastinya, seorang yang komitmen seperti kata Bang Iya. Alek, dan juga menjadi teladan seperti orang tua kata Pak Rizky. Oke, terima kasih Pak Alek, Pak Rizky, luar biasa Pak Kasih Pidum, Kasih Datun. Untuk insight-insightnya luar biasa, kita banyak belajar pastinya Mang Cek Bicek di setiap episode Jaksa Menyapa kali ini dari Banyuasin. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus saksikan Jaksa Menyapa cuma di PAL TV, memang punya kita. Dan akhir kata saya Asya Firmanda. Saya HGKND, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai